Persahabatan yang ke-57. Pada hari ini kami dari KSM Jantung dan Pembuluh Darah berkesempatan untuk mengisi acara dengan topik jantung sehat selama pandemi. Pembahasan yang mengenai pandemi ini sepertinya masih hangat terus ya dok ya, karena kita belum tahu nih sampai kapan kita akan menghadapi situasi seperti ini. Dan untuk itu terutama pada pasien-pasien kami tentu harus tetap waspada dan mempersiapkan diri dalam menghadapi keadaan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dan untuk membahas lebih lanjut, pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah partner kerja saya nih di KSM Jantung, dokter yang cantik dan selalu penuh semangat, Dokter Yasmina Hanifah, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Selamat pagi, Dokter Yasmin, apa kabar dok? Selamat pagi, sehat. Ya, semoga sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dok, bagaimana nih dok pelayanan di Poli Jantung? Pasiennya masih ramai atau berkurang ya dok ya? Kalau dibanding sebelum masa pandemi ya memang ada penurunan ya dok ya. Pasien ya, tapi masih ada terus. Oke. Mungkin udah kangen juga kali ya dok dengan pasien-pasien kita yang sudah hampir 8 bulan ini nggak semuanya balik kontrol lagi gitu ya dok ya. Oke. Benar. Baik. Jadi untuk hari ini mengobati rasa kangen kami dengan Bapak dan Ibu sekalian, sementara kita bertemunya lewat webinar. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Dokter Yasmina untuk menyampaikan materinya. Silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Jadi pada pagi ini kami berkesempatan untuk memberikan kiat-kiat mengenai bagaimana kita tetap sehat ya selama pandemi, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit jantung ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih datanya ya, sebetulnya seberapa banyak sih pasien dengan COVID yang mempunyai penyakit jantung ya. Nah, coba slide berikutnya. Ya, kita lihat studi awal di Cina, ya kita tahu ya kalau pandemi ini mulanya kan di kota Wuhan, Cina ya. Jadi data-data kita banyak berasal dari Cina ya. Nah, dalam satu studi dengan jumlah pasien 44.000, itu ternyata beberapa pasien itu persentasinya ada yang mengalami sudah mempunyai komorbiditas hipertensi, diabetes, kardiovaskuler, ya penyakit jantung, stroke dan lain-lain, itu kisarannya sekitar 4,2 sampai 12,8%. Nah, dengan meluasnya pandemi ini, dapat lagi nih data dari New York. Kita tahu ya di New York itu kan waktu pandemi banyak juga ya dok ya. Banyak lonjakannya juga cukup signifikan ya pada awal pandemi. Sehingga datanya ternyata angka pasien dengan komorbid jantung dan lain itu angkanya ternyata lebih tinggi pada pasien-pasien yang mengalami COVID. Ya, kita lihat di sini hipertensi ternyata dia dipunyai pada 56% pada pasien dengan COVID. Ya, obesitas 41%. Ya, diabetes itu sepertiga dari pasien dengan COVID. Penyakit jantung koroner itu sekitar 11% dan penyakit gagal jantung itu sekitar 6,9%. Ya, mungkin perbedaan ini juga mungkin karena perbedaan populasi juga ya Dokter Nana ya. Tapi kira-kira proporsinya ya di seluruh dunia seperti ini ya. Mungkin ya di Asia sama di negara-negara barat tentunya berbeda ya. Nah, namun pada pasien ini sebenarnya angkanya cukup nggak terlalu besar ya, tapi kalau pasien-pasien yang berada di kamar-kamar intensive care, ya di mana pasien COVID dengan kriteria sedang berat, ternyata sebagian besar dari pasien-pasien pada populasi yang berat ini, sebagian besarnya adalah pasien dengan komorbid, jadi sampai 72%. Ya, jadi ini menimbulkan suatu pertanyaan. Jadi banyak sekali pasien-pasien komorbid yang mengalami gejala yang berat. Sehingga pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana sih risiko kematian nih pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Ya. Kita lihat di sini, kita lihat secara general dulu ya. Jadi ini adalah data yang diambil kemarin nih. Ini baru diupdate terbaru ya, Dok. Baru kemarin November 19 ya.
Jadi memang kita lihat nih angka kematian yang dihitung dengan cara perhitungan case fatality rate itu memang fluktuatif ya dari awal pandemi, dari bulan Maret sampai bulan November. Kita lihat tuh puncak kematian tertinggi itu sampai 14% itu di bulan Juni ya, bahkan sampai September tuh masih ada yang 14% ya. Namun kita lihat angka kematiannya agak menurun nih bulan November ini, alhamdulillah ya. Tapi masih tinggi tuh di Iran, Italia, Swedia itu masih tinggi angka kematiannya. Ya, yang paling rendah itu di negara Jerman, ya New Zealand, India itu lumayan rendah. Ya, angka kematian rata-rata di dunia itu sekitar 3%. Kalau di Indonesia itu sekitar 3,3%. Jadi agak lebih tinggi dari rata-rata dunia angka kematiannya. Nah, tapi kita mesti hati-hati juga nih menyikapi tabel ini ya. Kalau kita lihat memang angka kematiannya menurun. Ya, tapi bukan berarti virulensi virusnya ini melemah ya dok ya. Jadi mesti hati-hati juga. Harus waspada. Harus waspada karena masih ada ya. Angka kematian ini turun kenapa? Mungkin karena satu, terutama karena tes COVID itu lebih luas. Jadi lebih banyak orang-orang tanpa gejala yang terdeteksi terinfeksi. Ya, kalau dulu kan kita hanya tahu pasien yang kena COVID itu yang masuk ke rumah sakit saja kan yang berat. Ternyata lebih banyak lagi yang mengalami gejala atau tanpa gejala. Ya, proporsinya lebih banyak sehingga angka kematian otomatis turun. Ya. Kedua juga pengetahuan medis tentang penyakit ini yang awalnya waktu awal pandemi kita tidak tahu ya bagaimana mengatasi penyakit ini dan komplikasinya. Sekarang kita lumayan lebih tahu sehingga pengobatannya juga lebih baik ya, walaupun sampai sekarang obat definitifnya belum ditemukan dan vaksin viralnya masih dalam pengembangan ya. Nah, kita lihat jadi angka kematiannya rata-rata sekitar 3% atau 3,3 di Indonesia. Tapi pada pasien dengan penyakit jantung atau dengan komorbiditas, ternyata angka kematian ini lebih tinggi lagi. Ya. Jadi pada pasien-pasien dengan komorbiditas seperti misalnya kanker, ya, pasien dengan hipertensi, slide berikutnya, pasien dengan diabetes, pasien dengan penyakit jantung, pasien tua usia di atas 80 tahun, ternyata angka kematiannya tuh meningkat. Ya, pada penyakit jantung tuh 10,5% jadi case fatality rate-nya. Bahkan pada populasi yang tua ya di atas 80 tahun tuh 14,8%. Jadi misalnya gini nih Dokter Nana, jadi misalnya ada 100 orang normal ya tanpa komorbiditas kena COVID, nah yang meninggal 3. Tapi pada populasi misalnya 100 orang dengan penyakit jantung berarti meninggal 10. Oh iya, gitu. Jauh 3 kali lipat ya dok ya. 3 kali lipat lebih tinggi. Risikonya besar. Jadi dari data-data ini kita tahu bahwa pasien orang-orang dengan penyakit jantung ya dengan usia di atas 80 tahun, dengan penyakit diabetes, hipertensi, kanker adalah orang-orang dengan kondisi yang rentan kalau kena COVID. Jadi harus kita lindungi benar-benar. Dan jangan lupa juga anak-anak dan orang hamil ya dok ya. Oke. Selanjutnya, ya jadi kalau mereka kena COVID biasanya angka kematiannya lebih tinggi dan juga durasi perawatannya lebih lama ya. Banyak dari mereka membutuhkan ventilator ya, butuh perawatan di intensive care ya. Jadi benar-benar harus hati-hati sekali dalam merawat dan juga dalam melindungi populasi ini ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang nih triknya nih bagaimana agar pasien dengan penyakit jantung tetap sehat selama pandemi COVID. Nah, pertama kita harus mengurangi risiko terkena infeksi COVID ya. Jadi prevensi, ya. Dan prevensi ini bukan hanya untuk orang yang sakit ya, tapi untuk orang sehat. Karena orang sehat juga punya kewajiban moral ya untuk menjaga jangan sampai kita menularkan ke orang lain. Orang sehat yang tidak punya komorbiditas kena COVID, walaupun tidak bergejala masih bisa menularkan ke orang lain. Jadi yang dokter bilang tadi ya dok ya, malah ternyata yang sehat ini yang nanti bawa penyakit untuk orang yang sudah punya komorbid. Ya, jadi ini tanggung jawab kita semua, tidak hanya orang yang sakit ya, tapi juga kita semua ya. Caranya gimana? Pertama menghindari orang sakit
Ya, artinya apabila ada orang sakit di dekat-dekat kita, ya, itu sebaiknya jangan dekati, ya. Atau misalnya kita sendiri yang merasa nggak enak badan, misalnya mulai merasa demam, batuk, ya kan gejala COVID itu ya demam, batuk, lemas, diare. Iya. Nah itu harus menghindari pergi kemana-mana. Misalnya kita jangan ke kantor dulu, atau jangan ke mall dulu, gitu ya. Kalau sudah merasa sakit, ya. Lalu hindari kerumunan, ya. Jaga jarak 2 meter. Kalau kita harus berada di tempat yang nggak bisa berjarak 2 meter, ya itu sebaiknya dihindari, ya. Nah kita kan agak sebagai tenaga kesehatan, ya. Kita kan agak ini ya agak menyayangkan ada peristiwa-peristiwa terakhir ya di koran yang kita baca bahwa banyak peristiwa-peristiwa di mana orang berkerumun ya tanpa jarak 2 meter. Nah sebaiknya hal ini dihindari, ya. Karena efek kedepannya ya pandemi akan susah kita atasi kalau kita nggak menjaga diri kita dan juga masyarakat di sekitar. Jadi itu tanggung jawab kita nggak hanya pemerintah ya, tapi juga kita sebagai masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya Dokter Nana diajak demo atau diajak belanja di mall, tapi malnya ramai, yang ramai gitu lagi ya. Diskon tuh kayaknya dok akhir tahun, ya. Jadi kalau bisa jangan, jadi tahan nafsu lah ya, kita jangan kayak kita memikirkan kebaikan yang lebih besar untuk masyarakat, ya. Jangan kepentingan pribadi yang kita dahulukan, ya, Dokter Nana. Betul, ya, setuju dok, setuju. Ya. Tanggung jawab moral itu tadi, ingat. Ya, tanggung jawab. Dan kalau kita disiplin sama protokol kesehatan itu berarti kita peduli sama manusia lain, ya. Berarti rasa kemanusiaan kita tinggi. Tapi kalau kita nggak peduli, ya kita nggak pakai masker, nggak masih tetap rame-rame, itu artinya kita tidak peduli pada orang lain, ya. Sebaiknya ya dihindari ya sikap-sikap seperti itu, ya. Apalagi pada saat pandemi ini kita harus bersatu dalam melaksanakan protokol ini bareng-bareng. Jadi kita keluarnya juga bareng-bareng, betul. Ya, amin. Ya. Nah, jangan lupa juga sering cuci tangan dengan air dan sabun selama minimal 20 detik. Jadi jangan cepat-cepat cuci tangannya, karena kalau cuma 5 detik misalnya cuma gini-gini aja, ya nanti kumannya nggak hilang, ya. Apabila nggak ada air dan sabun, bisa pakai hand sanitizer, boleh, ya. Jangan lupa kalau kita batuk atau bersin, tutup hidung, ya, atau pakai siku, ya. Hindari menyentuh wajah, hidung dan mulut. Nah ini kaitannya dengan penularannya COVID itu melalui droplet, ya. Jadi kalau kita bernafas, batuk, misalnya kita kena COVID ya, kita batuk, itu kuman-kumannya itu berada di sekret yang keluar karena saat kita batuk atau bernafas, ya, bersin apalagi, ya. Jadi penting sekali menutup hidung, ya. Ini juga berkaitan dengan penggunaan masker. Jadi kalau kita pakai masker, droplet yang keluar itu juga berkurang jauh, ya. Jadi makanya ini penting sekali kalau kita pakai masker, ya, jangan sampai jaga jarak, ya, cuci tangan, ya. Ini penting sekali ya untuk mengurangi penularan COVID. Ya, jangan lupa sering membersihkan permukaan yang sering disentuh dengan disinfektan seperti gagang pintu, setir mobil, tombol lampu, ya. Itu jangan lupa juga. Oke. Slide berikutnya. Nah, menjaga gaya hidup sehat itu penting. Jadi untuk menjaga imunitas kita, terutama pada orang-orang dengan penyakit jantung, ya. Makanya harus yang cukup, tapi tidak boleh berlebihan juga ya dok ya. Lalu perbanyak sayur dan buah, ya ingat itu ya, perbanyak sayur dan buah. Jadi ada orang yang bilang, dok saya nggak mau diet karena kan lagi COVID, daya tahan tubuh nanti takutnya kurang kurang nutrisi ya dok ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah dia makanannya harus berkualitas, jangan sembarangan, jangan makanan yang gulanya tinggi, ya, atau yang garamnya tinggi, gorengan, itu kan kurang baik. Ya, jadi bukan jumlah dong berarti ya, tapi kualitas. Ya, jumlah juga perlu dipikirkan, jumlah dan kualitas. Ya, itu perlu dipikirkan. Perbanyak sayur dan buah ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa. Ya, karena kalau mikir makan kan kadang-kadang kita mikir nasi, ayam goreng apa. Jadi jangan lupa sayur dan buah itu harus diperbanyak, kalau bisa 3 sampai 4 kali per hari, ya. Dan berhenti merokok, ya itu sudah pasti ya, walaupun bukan pandemi tetap harus berhenti merokok. Ya, setuju dok. Menjaga berat badan ideal, ya.
Nah ini kadang-kadang susah juga nih pada saat pandemi karena kita work from home ya. Kalau dulu kan kita bangun ke kantor, terus jalan seharian, mondar-mandir di kantor. Mobilitasnya ada, tapi kalau work from home kan bangun kerja langsung duduk di meja sama laptop kan, nggak kemana-mana. Jadi makan sedikit, tapi berat badan tetap naik. Mungkin karena kita aktivitas fisiknya kurang. Nah, caranya adalah kita olahraga. Ya, jadi jangan lupa ibu-ibu kalau biasanya bermacet-macet ria di mobil, gunakan waktu itu karena sekarang nggak harus kemana-mana, gunakan waktu itu untuk olahraga. Ya. Dan terakhir adalah tidur yang cukup. Ya, memang tidur yang cukup ini sangat penting untuk imunitas karena pada jam 9 sampai jam 2-3 malam itu adalah saat-saat optimal di mana sel-sel tubuh kita memperbaiki diri sendiri. Ya, jadi pagi-pagi kita bangun dalam kondisi yang segar. Ya, itu mesti dikerjakan tiap hari. Ya, jangan terlalu khawatir sama pandemi, jangan terlalu stres sehingga kita nggak bisa tidur. Jadi harus bisa tidur yang cukup. Ya, lanjut. Nah, sebelumnya. Oke. Nah, kalau pasien-pasien, nah itu kan secara umum ya untuk yang pasien sehat dan juga untuk pasien yang sakit jantung. Nah, kalau untuk pasien yang dengan penyakit jantung kan harus mendapat obat-obatan yang rutin. Nah, itu harus tetap meneruskan pengobatan rutin. Jadi walaupun rumah sakitnya untuk saat mungkin kita saat sekarang susah betul. tapi tetap harus minum obat yang rutin karena kalau dihentikan itu sering sekali kondisi jantungnya jadi tidak stabil. Yang tadinya udah nggak sesak, sakit dadanya udah nggak ada, terus stop minum obat, stop minum pengencer darah, atau stop minum obat kolesterol. Nah, akibatnya nanti jatuh lagi ke kondisi yang tidak stabil lagi. Nah, kalau udah kondisi nggak stabil, biasanya kan dibawa ke rumah sakit. Betul. Padahal kita saat ini pinginnya jangan terlalu banyak sering ke rumah sakit. Iya, benar ya. Jadi penting sekali kalau Bapak Ibu yang sudah mendapat pengobatan itu tetap meneruskan pengobatannya, ya. Dan kalau memang harus dirawat, misalnya terpaksa nih harus dirawat, jangan lupa bawa catatan pengobatan terakhir yang diminum, ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kunjungan ke rumah sakit gimana? Nah, biasanya ya kalau pasien-pasien stabil, kita batasi juga ya kunjungannya ya. Kita kalau stabil bisa sebulan atau 2 bulan sekali saja, atau 3 bulan. Tapi tetap mendapat resep selama itu, jadi tetap minum obat, ya. Atau pilihan lain dengan telemedicine. Sekarang sudah banyak sekali telemedicine tersedia, ya. Telemedicine juga mengajarkan pasien-pasien bisa self monitoring sendiri di rumah ya, Dokter Nana ya. Self monitoring artinya apa? Kalau memang bisa punya untuk mengukur tekanan darah atau mengukur gula darah yang bisa dilakukan di rumah ya, itu bisa juga dilakukan ya. Jadi data-data pada saat telemedicine bisa lebih lengkap ya. Tapi harus dipelajari dulu ya tentang self monitoring ini ya, Dok, nggak boleh sembarangan. Kapan waktunya untuk periksa? Kapan waktunya untuk periksa, kapan hanya telemedicine. Biasanya telemedicine digunakan hanya untuk misalnya keluhannya tidak terlalu berat ya, pasiennya masih stabil, ya itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih ada keluhan, sebaiknya memang datang ke rumah sakit atau kontrol ke poli, ya kontrol ke poli maksudnya. Nah, kalau misalnya ada keluhan yang lebih berat, nah itu harus datang, nggak harus nunggu waktu kontrol, tapi bisa datang sewaktu-waktu kalau keluhannya lebih berat, misalnya sesak nyeri dada makin berat, ya makin lama makin sering, misalnya paling cuma sekali sehari, nah sekarang timbulnya 3 kali. Atau tadinya cuma 5 menit hilang, sekarang setengah jam nggak hilang-hilang. Nah itu harus segera datang ke rumah sakit. Atau dia mengalami debar-debar sehingga menyebabkan keluhan pusing, hampir pingsan, ya, atau sesak. Nah itu juga berbahaya. Ya, sesak memberat juga. Ya, sesak memberat itu biasanya pada pasien jantung sampai tidak bisa tiduran telentang itu biasanya ya, sampai harus duduk. Tidak bisa telentang itu udah berat biasanya, ya, pingsan. Jadi kalau tiba-tiba pingsan itu harus segera dibawa ke rumah sakit, ke IGD, ya. Kalau malam-malam ya ke IGD. Oke. Nah, kalau kan banyak tuh pasien-pasien jantung kita yang direncanakan untuk tindakan macam-macam atau pemeriksaan macam-macam. Nah, ini
terus ditunda. Iya. Aman nggak ini Iya. ya? Iya. Nah, kita lanjut. Nah, pemeriksaan jantung yang bersifat invasif pada pasien-pasien yang stabil, ya, biasanya kita tunda, ya. Tindakan operasi pemasangan ring, operasi atau operasi koreksi struktur jantung, misalnya operasi katup, itu juga ditunda sesuai dengan stratifikasi risiko. Ya, stratifikasi risiko artinya apa? Dokter menilai ini risiko pasien dengan penyakit ini risikonya tinggi, sedang atau ringan. Artinya kalau dia risikonya ringan, bisa ditunda lebih dari 3 bulan. Tapi kalau kasusnya emergency, misalnya dia pasiennya nggak stabil, tekanan darahnya turun, ya. Jadi mau nggak mau harus dikerjakan tindakan-tindakan, ya. Oke. Slide selanjutnya. Nah, ini sebetulnya ada guidelines-nya. Jadi dokter itu menentukan pasiennya ditunda atau harus segera itu nggak main-main. Iya. Jadi pasti ada kriterianya. Ini contohnya nih kriteria ada yang kriteria emergency, urgent, lower priority atau elective. Ya, yang emergency itu nggak boleh ditunda. Jadi harus segera dilaksanakan saat itu. Ya. Dan kalau urgent itu artinya dalam beberapa hari harus dilakukan. Ya. Kalau lower priority itu artinya dalam 3 bulan harus dikerjakan. Tapi kalau elective itu artinya masih lebih dari 3 bulan masih boleh ditunda. Jadi Bapak dan Ibu khawatir kalau misalnya nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya dokter bilang, oh ini bisa ditunda 3 bulan, artinya kita sudah melakukan sertifikasi risiko, ya. Atau harus segera, berarti memang harus dikerjakan. Gitu, ya. Jadi memang ada kriteria, artinya ada sertifikasi risiko untuk pasien-pasien berkaitan dengan tindakan lanjutan, ya. Iya. Oke. Lanjut. Nah ini yang kalau kita terkena infeksi COVID nih, Dokter Nana ya. Kalau kita terkena infeksi COVID, misalnya nih kejadian, mudah-mudahan nggak kejadian ya. Banyak juga yang nanya nih, jantungnya bisa kena nggak gitu ya. Nah ternyata memang pasien jantung dan pasien non jantung pun bisa terkena komplikasi jantung, diantaranya kelainan irama, ya peradangan pada jantung, ya serangan jantung, adanya penggumpalan darah di kaki, ya sampai gagal jantung dan shock. Itu bisa terjadi pada pasien yang sebelumnya tidak ada riwayat jantung gitu. Tidak ada riwayat jantung pun masih bisa terjadi ini ya. Karenanya pada pasien-pasien yang COVID di sini ya, kita selalu mau evaluasi komplikasi jantung pada pasien-pasien, terutama pada pasien yang memang sudah ada komorbiditas ya. Nah, ini yang bisa terjadi ya. Lanjut. Nah, jadi ini sebenarnya hanya merangkum aja nih dok, ya bahwa kalau misalnya COVID-nya negatif gimana? Dia tanpa gejala, tanpa adanya penyakit komorbiditas, berarti ya prevensi, ya. Nah, kalau dia positif, ya kalau positif berarti sebagai dokter jantung, ya kita harus melihat adakah komplikasi jantung pada pasien ini, ya. Begitu juga pada pasien-pasien, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit jantung sudah ada penyakit jantungnya, ya. Bila dia belum terkena atau tidak terkena COVID, tentunya dia harus tetap minum obat, terus di stratifikasi risiko penyakitnya, apakah perlu tindakan segera, ya. Untuk kolom yang di kiri bawah ya dok ya? Ya, kiri bawah. Ya. Nah, kalau orang sudah kena sakit jantung, kena COVID, nah itu makin monitoringnya tuh sangat ketat di sini, terutama di sini sebagai rumah sakit rujukan, ya. Jadi inilah yang kita kerjakan sehari-hari, ya. Yang tengah itu adalah untuk healthcare-nya, jadi tenaga kesehatannya. Ya. Karena kan wajib melindungi diri juga ya dok, ya selain memberikan pelayanan. Ya. Ya, jadi lanjut kesimpulannya adalah, nah pasien dengan komorbid penyakit jantung adalah populasi yang rentan dan harus dilindungi selama masa pandemi COVID. Jadi yang perlu dilakukan adalah mencegah infeksi COVID, yaitu menggunakan masker, physical distancing, sering mencuci tangan, ya. Jangan lupa tetap minum obat dan menjaga gaya hidup sehat. Baik, terima kasih Dokter Yasmin. Waduh, ini penjelasannya sudah komplit ya, udah begitu mendetail. Dokter Yasmin menjelaskan mulai dari apa yang bisa kita kerjakan sebelum jangan sampai terkena penyakit COVID, karena
sudah diketahui resiko kematiannya tinggi, dan terutama pada pasien-pasien yang memang sudah memiliki komorbid, yang sudah memiliki riwayat jantung, resikonya akan menjadi lebih berat, bahkan 3 kali lipat tadi angka kematiannya ya dok ya, berdasarkan data yang sudah ada. Oke, baiklah, ini sepertinya sudah banyak pertanyaan dari teman-teman yang ikut bersama kita pada hari ini. Boleh ditampilkan, Mas, pertanyaannya? Oke. Yang pertama dari Ibu Cintami. Nah, ini artis mungkin. Oke, jadi Ibu Cintami izin bertanya dok, nah ini bagaimana mengantisipasi kesehatan, terutama pada jantung yang dikaitkan dengan COVID. Mungkin tadi dokter Yasmin udah banyak cerita ya, pemeriksaan apa yang dilakukan untuk mengetahui kondisi jantung kita baik atau tidak, seperti itu dok. Jadi ini mungkin untuk yang sebelumnya tidak ada riwayat jantung nih dok, nah kondisi begini gimana kita tahu kondisi jantung kita baik-baik saja atau tidak. Kemudian kalau nyeri dada dok katanya, tapi nyeri dadanya di sebelah kanan. Nah ini kira-kira kenapa dok seperti itu? Oh ya, silakan. Nah ini sayangnya Ibu Cintami nggak kasih tahu usianya ya, berapa ya? Ya, betul. Karena memang usia itu tergantung usia juga ya untuk mengetahui kondisi jantung. Pada pasien-pasien yang muda di bawah 40 tahun, di mana tidak ada faktor risiko jantung, itu bila tidak ada keluhan apa-apa dan tidak punya risiko sakit jantung, misalnya hipertensi, ya, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol yang tinggi, tidak obesitas, bila tidak ada keluhan sih biasanya hanya melakukan tindakan-tindakan preventif, ya. Artinya gimana? Artinya yang tadi menjaga gaya hidup sehat, ya. Seperti olahraga, makanan yang sehat, istirahat yang cukup, ya. Namun kalau usianya sudah di atas 40 tahun dan punya risiko nih, misalnya punya risiko hipertensi, punya diabetes, ya, memang harus sekali-sekali periksa ke dokter jantung. Terutama kalau ada keluhan ya Bu ya, misalnya ada keluhan sakit dada atau sesak, ya itu harus datang ke dokter, ya, untuk diperiksa. Karena pemeriksaan jantung itu kan harus ada pemeriksaan EKG paling tidak ya, kita ukur tensi dan lain sebagainya. Ya. Oke. Baik. Apa tadi? Kalau nyeri dada tapi sebelah kanan, Dok. Nyeri dada kanan ya. Jadi kalau nyeri jantung yang khas memang biasanya di sebelah kiri atau di tengah ya, tapi bisa aja sakit jantung menyebabkan sakit dada sebelah kanan ya. Tapi sakit dada sebelah kanan tidak melulu karena jantung sih sebenarnya, karena kan ada organ lainnya di sebelah kan, ada paru ya, mungkin ada nyeri otot gitu, ada nyeri otot bisa. Dan kalau sangat mengganggu artinya tidak hilang. Dan nah, kalau sakit dada karena jantung biasanya dia diakibatkan aktivitas. Ya, misalnya dia jalan agak jauh, sakit dadanya misalnya lebih berat, atau aktivitasnya lebih berat, misalnya ngangkat benda berat ya. Ibu-ibu kan suka beberes di rumah, suka lupa. Ya, suka nyapu, suka ngangkat-ngangkat benda berat. Nah, kalau misalnya ibu merasa setelah melakukan aktivitas yang agak berat, ibu merasa dadanya lebih sakit, nah itu hati-hati, mungkin ada masalah di jantungnya, jadi harus ke dokter jantung. Ya, jadi memang sakit dada di kanan itu sebabnya bisa macam-macam. Salah satunya jantung, tapi bisa juga yang lain. Ya, tidak spesifik ya dok ya. Jadi harus butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kecuali kalau seperti yang tadi disampaikan dokter Yasmin bahwa mungkin dari faktor usia, kemudian memang punya faktor-faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung, maka disarankan untuk segera menemui dokter karena untuk menegakkan diagnosis kita tidak hanya bisa berdasarkan keluhan saja, jadi kita harus punya data yang lainnya. Oke, mudah-mudahan Ibu Cintami bisa paham ya. Baik, selanjutnya ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Siti Maripah. Izin bertanya dok, mengapa pasien dengan penyakit jantung yang terkonfirmasi COVID itu cepat dok terjadi perburukan? Berdasarkan data yang ada tadi resiko kematiannya tinggi, kemudian biasanya sebagian besar membutuhkan perawatan di intensive care. Kenapa, apa bedanya dengan pasien lain yang tidak dengan penyakit jantung seperti itu dok? Iya, ini memang jadi pasien jantung itu kan kemampuan jantung untuk mengkompensasi adanya peradangan dalam tubuh itu kan berkurang. Ya, jadi imunitasnya juga berkurang. Jadi sering terjadi perburukan. Ya, terutama pada pasien-pasien yang penyakit jantungnya sudah berat ya, misalnya gagal jantung dengan fungsi pompa jantungnya sudah rendah ya.
atau dengan pasien jantung dengan penyempitan tapi sudah berat dan belum dilakukan apa-apa, belum dipasang ring, belum dioperasi. Dan mereka ini rentan dengan kondisi-kondisi perburukan dari COVID-nya. COVID-nya kan banyak terjadi di paru ya. Jadi paru itu kan kalau dia berat, berarti kan ada masa-masa di mana kadar oksigen di tubuhnya jadi rendah. Ya, bahkan ada namanya happy hypoxia ya, yang saturasinya turun, tapi orang nggak sadar. Nah, itu berbahaya sebetulnya kalau oksigennya turun ya pada pasien-pasien dengan penyakit jantung, itu perburukannya lebih cepat terjadi. Makanya jadi cepat terjadi perburukan, bukan hanya karena parunya aja yang rusak ya karena COVID, tapi juga jantungnya. Jadi dicetuskan hipoksianya jadi lebih sering dicetuskan pada kondisi ini. Jadi lebih sering terjadi perburukan. Ya. Baik, Dok. Jadi memang antara jantung dan paru ini saling berkaitan ya, Dok, saling mengkompensasi. Jadi begitu ada kelainan di paru, memang COVID ini terutama menyerang organ paru, harusnya jantung juga bisa mengkompensasi untuk oksigennya, tapi karena jantungnya sendiri sudah sakit, jadi kesulitan untuk mengkompensasi kondisi tersebut. Jadi perburukannya akan menjadi lebih cepat. Oke, baik. Selanjutnya dari Indri Rosdianti, ini juga pertanyaannya, Dok, ada hubungannya nggak GERD dengan penyakit jantung? Soalnya rasa sakitnya kok mirip ya, Dok ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang GERD ini istilahnya, ini sepertinya Bu Indri sudah pasien lama nih kayaknya, Dok, jadi tahu istilah GERD. Iya, jadi ada refleks. Ya, oke. Jadi kayaknya kok mirip, Dok, dengan penyakit jantung. Apa memang ada hubungan atau bagaimana cara membedakannya, Dok? Ya memang biasanya kalau GERD itu dihubungkan dengan makanan ya, biasanya dia timbulnya setelah mengkonsumsi makanan tertentu gitu ya. Kalau jantung kan dia nggak ada hubungannya sama makan, dia mau makan apa aja, kalau memang datang aja. Sedangkan kalau GERD itu biasanya berhubungan sama sama makanan yang kita makan. Ya kan biasanya yang terlalu pedas gitu ya, terlalu banyak gas, misalnya sayur-sayuran ada beberapa seperti kol itu kan gasnya tinggi ya. Jadi biasanya berhubungan sama makanan yang kita makan ya. Kalau jantung enggak, kalau jantung itu rasa nyerinya itu biasanya berkaitan dengan aktivitas ya. Jadi kalau aktivitasnya agak lebih berat biasanya akan timbul gitu. Jadi itu bedanya. Walaupun pada sehari-hari kita agak sulit juga membedakannya ya, dan sering juga pasien-pasien terutama pada pasien-pasien sudah tua ya, kalau ada keluhan sakit dada sebaiknya jangan dianggap remeh, jangan aduh ini cuma lambung aja ya. Sebenarnya kalau pasien udah usia di atas 40 tahun dengan komorbid, kalau ada sakit di rasanya di tengah seperti lambung, harus diperiksa juga kondisi jantungnya ya, karena mirip itu tadi ya. Dan memang sering juga kita menemukan kondisi pasien yang sebelumnya sudah berobat karena diduga hanya lambung, ternyata jantung. Rumah sakit ternyata jantung ya, Dok ya. Jadi terutama pada pasien yang sudah di atas 40 tahun ya dan punya komorbid itu tadi ya. Jadi mesti hati-hati. Ya. Tapi mungkin boleh saya tambahkan juga ada hal yang simpel juga, mungkin kalau memang karena lambung harusnya dengan obat lambung berkurang ya, Dok. Ya, bisa dengan itu juga ya. Jadi mungkin memang sudah punya riwayat lambung, kemudian mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan asam lambung dan keluhannya hilang, ya kemungkinan memang itu karena dari lambungnya. Tapi tetap harus waspada, kalau perlu harus ke dokter untuk memeriksakan lebih lanjut. Terutama kalau nyerinya agak berbeda, terus lebih lama, ya itu mesti hati-hati juga ya. Baik. Jadi jangan dianggap remeh juga ya, Dok ya. Oke, selanjutnya dari Sayudi AMK. Wah, ini dari Rumah Sakit Persahabatan nih, Dok. Izin bertanya, kenapa pada pasien ICU yang sudah terkonfirmasi COVID-19 tanpa komorbid nih, Dok? Nah, tapi ternyata selama dirawat terjadi aritmia dan perlu pemeriksaan enzim jantung dan EKG rutin. Nah, ini tadi dokter mungkin sudah menyinggung juga ya, Dok ya? Iya, tadi sebenarnya udah disinggung ya, tapi memang nggak terlalu mendalam. Yang bisa lebih dalam lagi, Dok, jawabannya. Tadi memang benar. Tapi kalau pasien COVID tanpa komorbid juga bisa mengalami komplikasi pada jantung. Di antaranya tadi aritmia, ya, ada serangan jantung, ada gumpalan-gumpalan darah yang timbul di ekstremitas, ya, di kaki, tangan, ya, bisa terjadi shock dan gagal jantung atau serangan jantung pada saat COVID, ya, karena ternyata ini kompleks sebetulnya, ya, penjelasannya itu
jalur kenapa COVID bisa menyerang jantung itu banyak ya, bisa dari inflamasinya, peradangannya, ya, dia juga mengganggu koagulasi darah, ya, sehingga bisa memudahkan terjadinya gumpalan-gumpalan yang terjadi di pembuluh darah, ya, dan inflamasi ini juga menyebabkan depresi pada miokardnya. Jadi sel otot jantungnya itu mengalami kerusakan ya dari akibat peradangan yang diakibatkan COVID ini. Jadi nggak hanya paru memang yang mengalami kerusakan, tapi bisa jantung dan bisa organ lain juga. Ya. Luar biasa memang ya dok COVID ini. Iya, itu memang yang kita takutkan dari COVID adalah sebenarnya bukan hanya paru saja, tapi seluruh organ termasuk jantung itu bisa mengalami komplikasi, termasuk aritmia tadi, gangguan aritmia. Sehingga kita sering sekali EKG rutin dan angina jantung, karena kita nggak mau kalau pasien sudah telat baru diobatin. Jadi kalau memang ada deteksi kerusakan sedikit, biasanya kita sudah memberikan pengobatan yang lebih khusus pada pasien-pasien ini. Ya. Betul. Jadi memang proses peradangan akibat COVID ini ya dok ya yang menyerang masif dan tidak hanya mengenai organ paru, bisa kemana saja termasuk ke jantung. Baik, selanjutnya dari Ibu Yeti di bagian gizi nih dok. Izin bertanya, usia ayah saya itu 75 tahun dok. Orang tua saya ini memiliki penyakit jantung. Nah, apakah ini rentan untuk bisa terkena COVID? Biasanya sudah ada juga tadi nih dok. Nggak apa-apa dok, boleh diulang lagi. Ya, artinya kalau udah 75 tahun, udah usia, udah senior begini, ya risiko kena penyakit COVID sih sama aja ya. Tapi apabila terkena COVID, dia lebih rentan terjadi komplikasi, lebih rentan untuk terjadi kematian, artinya kematiannya lebih tinggi, ya, dan lama perawatannya juga lebih lama, ya. Jadi risiko penularannya sama. Kalau misalnya semua orang pakai masker di tempat yang sama bapak yang usia 75 tahun, ya risiko penularannya rendah. Tapi kalau bapak berada di kerumunan nggak pakai masker, ya kena COVID juga kan, risikonya tinggi. Jadi tergantung bagaimana kita menciptakan kondisi yang aman nih buat bapak, biar jangan sampai kena COVID. Kalau kena COVID, berarti dia risiko morbiditas, artinya risiko kematiannya, risiko komplikasinya itu lebih tinggi. Itu aja mesti kita perhatikan ya. Jadi kalau kita punya orang tua di rumah ya dok, di rumah tuh benar-benar hati-hati banget ya. Terutama kita nih dok yang bolak-balik rumah sakit. Ya. Saya sendiri sama ibu saya tuh selalu jaga jarak 2 meter dan kalau udah ngerasa nggak enak badan selalu pakai masker walaupun di rumah sendiri. Oke. Nah itu perlu tuh teman-teman perhatikan ya dokter Yasmin sendiri. Kalau misalnya orang tua kadang-kadang kan ingin keluar belanja, nah bisa mungkin kalau untuk keperluan sehari-hari kita penuhi ya, jadi orang tua kita nggak usah keluar gitu ya. Kita penuhi lah, misalnya berasnya, makan lauk-lauknya, semuanya kita sediakan, jadi beliau nggak perlu sering-sering keluar ya. Oke, jadi memang itu yang harus diwaspadai karena orang tua kalau sudah terkena, nah itu dia jadi panjang ceritanya ya dok ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang dikhawatirkan kan seringnya usia muda karena daya tahan tubuh masih bagus terkena COVID, tapi OTG ya dok, jadi nggak ada gejala, tapi malah inilah yang sangat berbahaya karena bisa membawa virus atau menularkan virus ke rumah, ke orang tua di rumah. Tanpa sadar ya. Tanpa sadar, iya baik dok. Oke. Jadi harus disiplin, protokol kesehatannya harus disiplin di mana-mana. Orang muda atau orang tua, orang sakit atau enggak. Iya, betul. Untuk memutus penularan COVID. Betul, baik. Terima kasih. Masih ada pertanyaan, Mas? Oke. Sementara belum ada pertanyaan lagi yang masuk, dok. Mungkin dari saya nih, dok, waktu kita masih ada sekitar 10 menit atau 15 menit paling lama ya, dok ya. Oke. Ini balik lagi dok ke pencegahan tadi dok. Jadi untuk pasien-pasien kan memang kita harus jaga pola makan, kemudian aktivitas fisik, dikurangin untuk banyak keluar rumah, istirahat yang cukup. Nah berbicara tentang aktivitas fisik nih dok, olahraga. Nah kira-kira kalau pasien-pasien jantung terutama dok, itu apa ya dok yang bisa dikerjakan di rumah? Nah iya. Secara umum ya yang jenis olahraga yang baik untuk orang-orang ya secara umum aja dulu nih ya,
itu adalah olahraga yang sifatnya aerobik. Aerobik itu artinya suatu olahraganya tuh tidak terlalu cepat ya, continue, konsisten ya, seperti misalnya jogging ya, atau naik sepeda, yang berenang, ya atau senam di rumah, ya. Tapi bukan yang intensitasnya tinggi. Bedakan misalnya kita jogging sama lari cepat. Lari cepat. Nah, kalau itu sama-sama lari kan? Ya. Tapi lari cepat itu bukan aerobik, ya. Itu anaerobik. Artinya ada pada saat lari cepat itu metabolisme tubuh kita dipaksa untuk melakukan metabolisme anaerobik yang tidak baik untuk jantung. Ya. Terlalu dipacu gitu ya, Dok ya. Misalnya atau kita main tenis. Main tenis itu ada saat di mana kita ngejar bola, sprint. Badminton gitu ya, Dok. Badminton ya. Loncat-loncat. Atau main bola. Main bola itu ada saatnya di mana kita lari cepat-cepat kayak lari sprint. Ya, bukan lari nyantai ya. Nah, pada saat lari sprint itu yang cepat-cepat itu fase anaerobiknya timbul. Jadi itu kurang baik untuk pasien-pasien jantung ya, terutama pada pasien jantung. Mungkin pada pasien sehat masih nggak apa-apa. Karena ini kita bicara secara general ya, yang baik untuk jantung adalah olahraga jenisnya aerobik. Ya. Jadi santai berarti ya, Dok. Ya, tapi harus continue dan dilakukan dalam 1 minggu tuh bisa 3 atau sampai 4 hari dan minimal 30 menit. Oke. Dan triknya adalah mulai dengan intensitas ringan dulu, jangan langsung lari cepat atau jalan cepat gitu ya. Kalau nggak biasa olahraga apalagi. Jadi misalnya nggak biasa olahraga, mulailah 10 menit dulu, ya 15 menit. Kalau merasa udah enak, nanti dinaikkan jadi 20 menit ya. Jadi konsisten ya, itu dia ya. Jangan cuman sekali pas lagi pengen ya, berat habis makan kue tadi malam ini harus langsung lari sprint gitu ya, biar kalorinya keluar, tapi habis itu nggak pernah lagi. Itu sebaiknya kita lakukan konsisten. Kalau seperti ini betul ya. Kalau seperti itu juga jadinya nggak ada manfaatnya ya, Dok ya, karena kan manfaatnya baru mulai berasa kalau memang kita kerjakan secara kontinu. Oke, jadi kuncinya Bapak dan Ibu di rumah untuk beraktivitas jangan takut dalam artian bukan tidak beraktivitas sama sekali. Jadi selama pandemi ya udah di rumah aja, nggak kemana-mana, terus jadi nggak ngapa-ngapain, itu juga sebenarnya nggak seperti itu juga ya, Dok ya. Jadi tetap beraktivitas disesuaikan dengan kemampuan, kemudian harus konsisten. Jadi bukan hanya kapan ingat seperti itu, dan bertahap. Jadi mulai dari yang ringan dulu, kalau masih sanggup boleh dilanjutkan. Kemudian mungkin untuk orang tua juga tempatnya yang aman gitu ya, Dok ya. Nah, sebetulnya nih saya mau tambahin juga. Kalau di YouTube sekarang juga banyak sekali tuh senam-senam ya buat orang tua pemula. Jadi mungkin dengan orang yang berat badan berlebih kan dia nggak boleh loncat-loncat gitu ya. Itu banyak itu video. Untuk orang tua di mana dia nggak bisa berdiri lama, duduk aja. Jadi olahraga sambil duduk itu bisa juga. Jadi yang sakit lutut, Dok. Yang sakit lutut untuk orang tua baru mulai itu juga banyak tuh di YouTube senam-senam yang bisa dilakukan. Jadi orang yang nggak bisa berdiri pun masih bisa olahraga dan dianjurkan untuk berolahraga tentunya dengan cara-cara tertentu. Kalau memang baru pulih dari sakit, misalnya sakit jantung, sudah tua, baru pulih dari sakit, mungkin harus konsultasi dulu ke dokter rehab medis, itu bisa juga. Atau mengikuti olahraga yang ringan, yang sambil duduk, itu juga bisa. Tip. Jadi intinya tetap harus beraktivitas. Dok, terus tentang obat-obatan nih, Dok, mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Kan pasien jantung, orang tua biasanya ada komorbid dan obat-obatannya banyak, Dok. Nah, jadi mereka selama pandemi ini tidak bisa kontrol ke rumah sakit, kan disarankan untuk melanjutkan obat-obatannya sendiri. Nah, itu sebenarnya obat-obatan apa, Dok, kira-kira yang memang tidak boleh stop? Misalnya pasien yang habis pasang ring, kan pengencer darah jangan di stop sama sekali gitu. Nah, mungkin dokter ada tips obat-obat apa yang kalaupun tidak kontrol ke dokter, ya kalau bisa Dok, meneruskan semua obat, alhamdulillah. Tapi mungkin ada obat-obat tertentu yang, wah ini sama sekali jangan sampai di stop gitu ya, Dok. Ya, jadi sebetulnya
pasien-pasien jantung itu obatnya agak lumayan banyak Ya, ya, dan banyak. kombinasinya cukup banyak Ya. gitu ya. Ya, tapi semua ini ditujukan agar tetap stabil jantungnya ya. Pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner itu minimal harus ada obat pengecas darah, ya kan? Ada obat statin, obat kolesterol, ya. Ada obat-obat yang untuk mengurangi nyeri dadanya seperti obat ISDN, nitrat, atau dan obat yang wajib juga biasanya beta blocker ya, apa bisoprolol ya, itu juga wajib biasanya ya. Jadi kalau stabil dengan obat itu biasanya harus diteruskan ya. So pada pasien gagal jantung itu ada obat-obat rutin yang harus diminum seperti captopril ya, atau ramipril ya dok ya, atau sartan ya, atau furosemid itu ada obat yang memang harus diminum ya. Namun kalau ada pasien-pasien ini memang dianjurkan paling nggak berobat 3 bulan sekali sih ya. Kalau tidak ada keluhan ya tetaplah minimal 3 bulan sekali ya dok ya. Oke. Dan tetap melanjutkan di rumah. Dan kita di persahabatan pun walaupun saat ini kita menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID, untuk pelayanan jantung terutama di poliklinik kita masih tetap buka. Jadi Bapak Ibu yang ingin kontrol silakan datang karena kita di sini pun tentunya sudah menjalankan SOP protokol kesehatan ya dok ya. Oke. Baiklah, mungkin mohon maaf itu pertanyaan terakhir ya karena kita dibatasi oleh waktu. Sebelum saya tutup, ini ada pemenang pertanyaan terbaik nih dok, jadi akan mendapatkan hadiah ya, akan mendapatkan hadiah dari panitia. Oke ya, terima kasih banyak atas atensi dan pertanyaannya. Yaitu yang pertama Bapak Sayuti yang tadi bertanya dok, yang tentang COVID di ICU tadi ya kalau nggak salah. Kemudian Ibu Siti Masripah dan yang ketiga yaitu Ibu Yeti. Kepada nama yang barusan saya sebutkan, yaitu Bapak Sayuti, Ibu Siti Masripah, dan Ibu Yeti, mohon untuk mengirimkan nomor handphonenya atau dicek ke private RSUP Persahabatan. Baik, demikian saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sudah kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan jangan lupa nih dok, jadi kita dalam rangkaian acara ulang tahun Persahabatan ini masih dalam beberapa hari ke depan, masih akan banyak health talk yang akan dibawakan oleh KSM-KSM lain dok. Dan tentunya topiknya tidak kalah menarik. Jadi nanti siang juga ada ya. Nanti siang juga ada dari KSM Bedah tentang kanker usus ya kalau nggak salah. Jadi Bapak dan Ibu tetap mengikuti karena akan banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dengan mengikuti acara ini. Untuk itu sebagai penutup saya selaku moderator mewakili panitia juga mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat, Anda sehat, Indonesia sehat. Assalamualaikum.